Kartens, dan bisa dibilang di sini Kartens memiliki keuntungan. Siapa yang dia curi sekarang? Blasius. Blasius? Nggak apa-apa, Blasius? Blasius. Kalau dia initiate dengan Cycling Eagle, Dan, itu menurut gua adalah Enggak sih Eagle. itu malah berbahaya untuk dia. Kecuali lu Kecuali lagi menang ya. kecuali menang sama Lagi lo mau menang main ya. pick off. Oke. Tapi kalau Blasius ini lo mensustainkan diri lo di team fight. Karena kan dia dari Valentina, cooldown reduction, main team fight, main DPS-nya itu akan lebih sustain. Dan menurut gue pribadi, dalam Valentina di tangan dari Echo ini akan cukup berbahaya untuk hero-hero semacam Cloud, semacam Lilia. Walaupun Gashen ini sangat enak banget untuk ngeburst seorang Valentina. Tahu nggak Gashen tuh penyebutannya tuh bukan di Gashen. Busho. Oh, dari Franchise. Busho. Kayaknya sih. Awal Vito. Apa kamu? Bantu kan lo. Minum dulu. Sembari Ranger Emas minum, kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. Ini dia game terakhir atau last game di match yang pertama di antara EVOS melawan Iko. Sudah terlihat di layar kaca, ternyata lebih cepat farmingan dari Gashen dibandingkan Leomord yang coba untuk digangguin, bahkan dibantuin juga di leasingnya cukup menarik ternyata. Karena terkadang orang-orang umumnya itu leasing tuh pasti di buff yang sama, tapi mereka lebih memilih untuk ke orange buffnya di leasing sama Smart Missile yang diomongin sama Ranger Mas. Yang sakit banget itu. Yang sakit banget. banget kan? Betul. Dia tuh butuh level 1 aja udah kayak seret gitu loh, Net. Smart Missile sekarang. Wah, tapi Jadi- kita lihat sih itu. Dan agak cukup bermasalah ketika dari seorang Yaoi ini pakai Japet dan ketemu dengan Cloud. Kenapa gue bilang bermasalah? Brans hati-hati karena dia nggak menggunakan Morify. Dia bisa tercancel Blazing Blade-nya di mid to late game nanti. Tinggal pinter-pinteran untuk ngebuka dari Blazing Blade dan yes betul. Dari Smart Missile dan juga dikomboin dengan ejector. Tapi kita tadi kehilangan satu gerobak dari Bransnya ya. Agak rugi satu gerobak dari segi level dan juga goldnya. Tapi ini balik lagi tinggal gimana caranya Cloud ya. Walaupun nantinya bakal enak, tapi early gamenya emang bakal susah banget untuk dia. Kalau nggak bermain berhati-hati, tapi Jome terpaksa mengeluarkan sprintnya untuk menyelamatkan dirinya. Nyaris saja mendapatkan first blood dan mungkin ini miss ya? Miss Daggernya? Miss Dagger kayaknya yang saya lihat tadi ya. Karena tidak ada yang nyangkut. Tadi kalau nyangkut udah pasti Udah pasti dipastikan. masuk. Udah pasti masuk dan down. Very cutie. Kecuali Kurtensnya pas flickernya. Ini skin yang mana ya? Ya ini skin yang mana ya? Bagus ya? Iya. Kok gue nggak punya ya? Sama aku juga lihat kayak baru ya? Nggak tahu. Ntar kita tanya produser kita serba tahu. Oke, tapi lihat Cyclops running out yang dilakukan sekarang backline. Black Shoes yang pasti diambil. Ya. Ya, karena dia ingin mensustainkan dirinya di tempat berikutnya. Sanford berani Tapi banget. lihat Alex Sanford, Stefanos dia nggak peduli apapun yang terjadi. Sayangnya dia nggak punya satu bar retribution, dan di sisi sebalik Kalti Zinga terlalu terburu-buru dan take-down. Cyclops sekali terlalu baik. Sanford berhasil didapatkan, dan ternyata itu adalah sebuah bencana karena Kalti Zinga masih mau lebih. Dan dari dipanggil. Persik mau lebih. Masuk lagi. Ada retrik nggak? Nggak ada retrik tapi. Tapi gue suka banget sama Persik, dia berani Berani banget. banget. Gue suka Ada banget. skill 2-nya itu yang dia butuhkan dan bahkan berhasil untuk dapetin 1 poin kill tambah dan membuat Leomordnya juga mundur tadi. Dan gue suka banget kalkulasi dari seorang Persik, berani banget. Ini dia. Mirip seperti Awas Gashen. dimarahin. Iya, lupa. Mirip seperti Gashen teman saya. Makasih. 7 tahun lalu. Masih tau gue agresif pakai Gashen. Oh iya, masih bisa main. Tapi kalau romernya KB, Tapi slow hand Bukan aja Gas. mungkin sekarang saya lihat. gila lu, jangan sampai gue compel lagi. Bahaya. Tadi sama pada umur. Oke, silakan Bung Karyo. Udah umur gue ya. Sekelas Danti aja, yang udah tua, pasti nggak bisa kayak dulu. Daki professional player. Dia udah, Kalau kamu professional player? dia profesional entrepreneur. Oke, tapi kita lihat di sisi dari Reaper. Udah ada boom dibuka sedikit untuk membuat para pemain dari tim EVOS ini tidak terdeteksi, dan lagi seperti yang gue bilang, pasti Black Shoes ini akan menjadi sebuah keuntungan banget untuk Curtain. Jadi, mau di ganking. Walaupun sudah ada ultimate dikeluarkan, masih ditahan daggernya. Dan itu yang membuat hilang dari daggernya karena ultimate dari ininya. Purify gratis. Yang kita bahas di sebelum grafik, sebelum mulai karetin. Kecuali dia mau nekat incandescence. Yes. Jadi kayak pancing, ulti, dagger hilang, dia ulti lagi. Ya, tapi ternyata dengan keputusan yang sangat tepat, dia tidak masuk dalam. Baru ngapain? Hijume masih punya Black Shoes ke arah tengah. Tapi lihat di sini Hijume masih menunggu sedikit, trigger disiplin, dan akhirnya Black Shoes dikeluarkan. Satu dagger menancap ke Yaoi, tapi pasti gak masuk dalam karena nggak punya slaughter. Kalau dia punya slaughter, it's okay dia masuk dan dia masih bisa jemput sama Dreams.
dan ini dia turtle leg kedua. Justru early gamenya benar-benar gak mau ketinggalan lagi seperti game pertama, masih ada retribution juga, harusnya diamankan dengan mudah tanpa perlu menggunakan retribution dengan timing yang pas banget juga kalau mereka mau nge-gank Mia. Karena Mianya agak sedikit offside. Striking Eagle, ini dia yang gue bilang, masuk semuanya dan didapatkan justru oleh seorang Brans tadi. Daggernya masuk, tidak ada flicker dan langsung didapatkan lagi dan lagi. Double kill loh. Double kill yang Hanya mahal. modal skill 1. Double kill yang mahal menurut gua di Arco kayaknya ketika Brand dapetin 2 point kill. Benny QT kali ini dia menurut aku pribadi agak sedikit terlalu terburu-buru menggunakan ultimate-nya. Kapten mencoba menuju ke arah Brand, dipanggil begitu saja dengan Restaurant Dream pun ke arah belakang. Sakit juga ya, Art of Delivery ya. Art of Delivery yang benar-benar Timingnya pas sih. damage-nya sulit dikalkulasi ya. Iya. Itu tanpa di Art of Delivery, kayaknya pengen nyari pasif sih. Brand itu nggak bermaksud untuk kill. Nggak sengaja kill steal. Lihat, berani banget, langsung maju. Ejector digocek. Gerok Kursa sangat baik sekali Hijume. Masih menyimpan ultimate-nya, dikeluarkan Black Shoes-nya 3 melawan 1, tapi Killing Spree juga didapatkan oleh Cloud-nya. Mencoba untuk masuk, dipaksakan team fight di arah mid lane-nya. Lihat tuh Black Shoes-nya, baik sekali. Tapi ada Sergei Eagle, dipaksakan perang kembali oleh anak-anak EVOS. Versik masuk dan Mia-nya juga harus tumbang. Tas dilakukan oleh seorang Versik. This is it, the original of tas from Cornet. Kita lihat akhirnya kembali terdengar di lane of down. Dan bahkan dari sisi full clean, Cycle hanya untuk melakukan clear minion dari segi itemnya. Kita menyaksikan Stanford, dia bermain dengan agresif, tapi dia tidak mau ke arah Hunter terlebih dahulu. Nampaknya dengan under kondisi kali ini lebih wise karena Bloodlust. Bloodlust ya untuk Lebih wise. iya betul. Tapi Lebih dari blacklist. Lihat dan Wise. Benny Kitty sekarang dia Ya. tahu dia nggak punya power yang banyak untuk langsung bersekar Fury, dia menuju ke arah Scarlet. Yang penting gimana caranya gue bisa ngasih DPS, gimana caranya gue bisa ngasih DPS terhadap team fight nanti. Cuma problem untuk Benny Kitty adalah Brang sudah punya 2 item powernya, dia cuma butuh 1 win of nature. Dan sekarang team fight ini bakal bisa dipegang oleh tim EVOS dengan keuntungan 3.800. Dan jangan lupakan versi menggunakan Guardian sekarang memang owning, tapi seorang Guardian mid to the late game bukan powernya yang turun, tapi dianya yang sulit untuk bergerak. Yes. Trigger sudah digunakan. Lihat di arah belakangnya diganggu begitu saja. Ada ultimate tapi tercancel begitu saja dari curtains-nya. Juga nggak bisa kabur. Tidak ada spell untuk membuat dia bertahan. Tapi Psychots lagi-lagi memegang lini belakangnya. Ngebuat anak-anak dari Iko juga nggak bisa mendekati ke arah Turtle. Dan bahkan mereka selain dapetin Turtle, mereka juga harusnya dapetin turret di arah tengah secara gratis. Dapetin turret, dapetin point kill atas di lanernya, bahkan di arah bottom lane Sanford lihat udah gak kuat lagi nahannya, udah Golden Sunday menhantam slot. Sanfordnya full damage kebetulan kan tadi kita lihat itemnya. Iya. Bahkan dia Nggak punya ada dominan, defense, belum ada defense. bahkan dia punya dominan ice sekalipun, dia tuh gak bakal kuat nahannya. Yang dia butuhkan adalah gimana caranya dia main ke arah backline dan bisa one way ticket. Tapi lihat Brazil ke arah belakang, Ada Dasha. dapat point kill, dapat call CC, terus ke arah backline gak bisa masuk lebih dalam. Benny QT masih bisa menghilang dan versi. Tas dilakukan Versik di depan anak-anak Iko. Iya. Dengan 1 piala M1 dari stiker yang digunakan dan langsung ada M1-nya itu lihat. Itu stiker yang bisa berbunyi, Bung Kornet. Apa bunyinya Ranger Mas? Ting 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 ting. Ting 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 M1 yang didapatkan oleh tim EVOS di 2019 Malaysia. Sudah dikeluarkan di Essence tapi belum masuk ke arah tengahnya. Psychots masih menunggu, tidak mau ngedive ke arah inner turret-nya. Bermain dengan sangat disiplin untuk dapetin 1 purple buff-nya dikasih ke arah Brans. Tapi di sisi sebaliknya Kartini tidak bisa mengeluarkan stiker itu loh. Karena dia punya. M2. Iya. Dia Mana dikeluarinnya tadi? enggak. Oh, belum. Karena posisi under. Iya dong, posisi Tadi under. game 2 enggak? Belum mungkin. Ah, belum. Belum kepasang kayaknya, Ji. Belum kepasang. Tapi harusnya turnamen mode tuh bisa dipasang nggak sih? Bisa. Bisa ya? Itu kan setting. Stiker bisa? Bisa. Di turnamen mode pas lagi draft? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dari awal. Dari awal. Ini kalau tahu aku kalau misalnya ini kan dia pakai ID sendiri ya, harusnya Harusnya ya. dia offline kan. Nggak, maksudnya room turnamen kan kalau lu di dalam draft ya lu bisa ganti Emblem. emblem. Iya, tapi Ya. kalau- Skin juga kebuka semua. Iya. Dan bahkan skin yang belum keluar itu bisa kebuka. Bisa buka, betul. Itu dia. Saya pernah dengan Bener ya? Buka ya? Iya, kan buka. Oke, nanti kita lihat di sisi dari Eko, dia tahu mereka undernya agak cukup jauh.
mereka nggak punya power. Benny Cutie cuma punya power untuk melakukan satu buah push lane-nya. Dia bisa sustain, dia bisa kabur, walaupun dia nggak punya skill escape mechanism dengan flicker atau spin, tapi at least dia bisa menghilang. Cari celah sih sebenarnya dari tadi pergerakannya, kalau kalian sadar juga teman-teman di rumah. Dia cari tempat untuk dia farming, dapetin itemnya, tapi dari sini versi agresif dia. Tigre masuk sih sebenarnya, tapi dia tidak mau untuk melanjutkannya karena balik lagi Condensers untuk Glowing escape-nya dikit banget. Dia glowing sih versi harusnya nih. Iya, glowing, ngebakar. Iya, nyala Dan soalnya. ada regen sih, masih bisa bertahan dari. Oke, dengan ada pergerakan di arah bottom lane, Cyclops kembali lagi melakukan clean fusion-nya. Versik di sisi level 13 berbanding 2 level dengan KTZ. KTZ masih belum punya power untuk bisa menahan Versik, bahkan belum punya damage untuk bisa membuat Versik ditumbangkan. Tidak ada yang ngikat kaki Versik sementara waktu kecuali Yawi. Yawi juga agak sedikit bingung, dia akan Susah sih, bakal Versik kebers atau banget. Trans. Iya, kebers banget juga sama Gashin dari tadi. Lihat nih tuh, udah mulai masuk, udah langsung seperempat, masih ditahan tapi trigger disiplin yang dilakukan oleh Curtains-nya. Dia tidak mau ngeluarin satu Black Shoes. Dan Lord-nya bergerak bebas, walaupun masih di bawah menit 12. Masih ada passes dari turret tapi kita sini. Brancia melakukan ultimate versi ketumbang. Curtains juga mencoba untuk maju, justru dia mau tumbang. Tidak terpencet kayaknya skill dari Black Shoes-nya. Tapi ini membuat anak-anak EVOS belum bisa dapetin best turret-nya. Karena masih bisa ditas sama Benny Cutie. Lihat enak banget Mia-nya itu. Udah bahkan satu hal, tadi Yawi udah ngeluarin satu buah flickernya. Alias gitu lagi Cyclops terlalu dalam, gak bisa dijemput. Bahkan Oh di pasar my God. Sabila turret tidak berhasil dipecahkan. Cyclops too Dan strong. masih bisa dipanggil. Cyclops too strong. Masih terlalu jauh. Langsung berhasil ditumbangkan begitu saja Bungkonet. Di sisi sebaliknya Franz. Ini salah satu hero andalannya juga Iya, dari betul. dulu. Betul. Signature-nya juga. Signature, betul. Jadi bisa kita bilang Udah paham banget lah. detailnya lah. Kasarnya Betul, dia detail. tahu Dexternya minta apa, Dexternya mau kemana dia tahu. Dia tahu kalau dia mau apa, Dexter mau apa. Jadi bisa untuk menyesuaikan dalam keadaan atau kondisi apapun. Tapi kita lihat di arah tengahnya Yawi yang masih under level bisa dibilang, masih cukup tipis juga untuk dia melakukan initiate. Apalagi ini hero medical damage cukup banyak, bahkan kita lihat juga dari itemnya dia membuat Radiant Armor ya untuk mengantisipasi damage dari Izume kayaknya, Betul sekali. bukan dari Gashen-nya ya. Karena burst Gashen nggak mungkin bisa ditembus. Bahkan kalau beberapa belakangan ini menurut aku udah coba kayak main Radiant sama Athena, nggak ketahan ya burstnya. Bener-bener burstnya Gashen nih memang ya namanya Gila sih ya. abis di refarm. Habis jadi farm Itu betul. biasanya tuh emang nggak bisa dibendung sama sekali dan tembusnya. Apalagi kita lihat dari sini itemnya dia udah pakai jenis sama Divide. Dia kalkulasi Udah pasti Holy pecah Crystal banget sama Glowing One itu udah pakai penetration, kemudian ngurangin magic resist musuh. Penet, Magic Resist sama plus DPS. DPS seperti itu juga salah satu yang cukup menarik, apalagi lihat Lord segitu loh Net. Ya, itu udah bener-bener. Tapi ini sih Lord yang kalau misalkan kalian sadar juga ada Lord yang darahnya banyak, ada yang tipis. Itu lagi. Tergantung Iya, umurnya. tergantung umurnya. Sama ya itulah si barbarnya itu kelihatan kan, bar darah HP atau dari Lordnya itu sendiri. Makin kotaknya gede berarti darahnya makin dikit. Ya, betul. Itu dia. Tapi kita di sini udah menit 12:40 dan tampaknya ya, emang satu-satunya cara untuk anak-anak Iko adalah bertahan. Gimana caranya mereka untuk menahan high ground defense-nya harus kuat dan menunggu sampai Mia-nya at least dapetin item dan dapetin momentum untuk bisa mengembalikan keadaan. Dan bahkan Blade Armor menjadi pilihan dari seorang Yawi dan orange buff-nya pun tidak diberikan ke Mia ya. Gue pikir bakal dikasih ke Mia untuk buff tambahan. Oke, tapi nampaknya Mia ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif terakhir di arah backline. Jadi dia nggak mungkin ada di depan ya. Jadi dia mungkin lebih ke arah defensive backline aja. Karena KLTZ yang akan berada di frontliner sebagai seorang Leomord kali ini di arah backline dari tim Eko. Mereka terpisah. Yawi udah punya flicker lagi. Yawi belum mengeluarkan satu buah konsilnya, belum ada initiate dari tim Eko. Sedangkan tim Evo Legion mereka mau grogotin semua turretnya terlebih dahulu. Disiplin. Mereka Disiplin disiplin, nggak dulu. mau buru-buru dapetin ke arah base-nya. Mereka pengen bersihin segala-galanya. Destarnya di arah bawah, tengah, menuju ke arah atas. Tinggal menunggu timing juga, tapi tidak ada minion di arah atas, bawah ataupun tengah yang membuat mereka agak sedikit menahan terlebih dahulu. Timing yang kurang pas banget, nggak bisa langsung di-push, nggak bisa langsung di-end, dan minionnya juga sudah mengecil kembali. Jangan sampai terjadi seperti di game yang sebelumnya, Ketika buru-buru ya. di mana Evo saja terlalu terburu-buru atau fokuskan dengan ada satu buah
award yang diperebutkan, mereka lupakan laning jauhnya. Ini mereka di bawah soalnya itu harusnya diselesaikan terlebih dahulu nih. Di manage Di betul. manage dulu, laning jauh jadi dorong dulu, minimal kalau nggak ditahan. Karena menurut gue pribadi, ini permainan dari tim Echo, mereka punya balik lagi Stanford. Emang produser kita suka masing ada ketek. Tapi Bung Oren, istimewaan yang terjadi di Land of Dawn ini bisa dinikmati juga oleh seluruh sobat Mobile Legends. Dengan cara apa? Dengan cara kalian pakai kartu kredit HSBC. Tapi sebelum itu, ada tim fight yang terjadi, dan juga telah dikeluarkan, dan salah satu mencoba untuk bertahan, Petri dikeluarkan, apakah Captain Zero take down? Iko, kehilangan power di arc jungle mereka. Serangan Hijube kali ini balik lagi dengan posisi yang sehat walafiat, dan mereka mau melakukan one strike push kah? Tinggal 4 orang dan masih berlima dari anak EVOS. Tidak ada lagi Man of Nature, tidak ada lagi Blazing Dot, tapi Dot masih dimasukin, tapi masih ada satu Eye for the Night, tapi masih ada Psycho sekarang belakang, dan EVOS tidak peduli, dan mereka hanya nge-push sekarang Mesia, dan inilah dia, that's it, EVOS Legend berhasil mengamankan match pertama, 2-1. EVOS Legends memulangkan Echo di match yang pertama. Ego Pride kali ini berkumandang, teriakan luar biasa di kolom komentar. Jangan lupa